Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riono Adi Prayoga dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi STMIK Widya Cipta Dharma. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dari dosen Bapak Dr. Haji Nur Sobah Eskom Mkom. Temanya tentang benarkah sholat menjadi solusi di saat krisis? Hidup kita tidak pernah lepas dari krisis dan masalah, baik dalam skala kecil maupun besar. Krisis ekonomi yang menimpa kita dan bangsa ini bisa jadi karena kumpulan dosa kecil yang tidak kita sadari pada masa lalu. Kita jauh dari Allah, jarang melakukan kebaikan, dan kerap bermaksiat sehingga saat ini kita tidak kunjung bangkit dari krisis. Bahkan semakin terpuruk karena krisis tak kunjung henti menyambangi bangsa ini. Begitu pula halnya dengan pencarian rezeki yang terasa seret dan berat, padahal sudah begitu kerasnya kita bekerja dari pagi hingga malam, sampai mengorbankan waktu kita bersama keluarga dengan lembur yang seperti tidak ada hentinya. Dengan segala upaya kita berusaha hingga merasa semua cara sudah pernah kita coba dan dipraktikkan, tetapi semua masalah itu seperti tidak ada pemecahannya sama sekali. Kini tanya kepada diri masing-masing, apakah solusinya? Di manakah posisi kita dalam menyiasati krisis ini? Apakah kita menjadi bagian dari solusi ataukah malah sebaliknya? Dikisahkan Umar bin Khattab pernah menginfakkan kebun kurma yang dimilikinya gara-gara ketinggalan sholat asar berjamaah. Ia menganggap kebun kurma dan kicauan burung yang ada di dalamnya itu telah menyita waktunya untuk sholat berjamaah. Umar telah sampai pada tahapan menghargai Allah lebih besar dari harga dunia. Bagi beliau, dunia bukan lagi ukurannya. Harga dunia menjadi tidak apa-apanya jika dibandingkan dengan Allah dan akhirat. Bahkan bagi seorang Umar bin Khattab, nilai satu kali sholat berjamaah jauh lebih besar daripada harga dunia, yang ketika itu digambarkan dengan luasnya kebun kurma. Sekarang lihatlah kita, begitu mudahnya kita meninggalkan sholat berjamaah tepat waktu di masjid. Bahkan kita tega membelakangi Allah, bahkan bermaksiat dengan rezekinya. Kita pun rela mengabaikan sisi kemanusiaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan kehormatan, kemuliaan, dan harga diri. Kita gadaikan itu semua demi kekayaan, demi dunia. Inilah sebagian dari wajah kita. Kita masih menghiasi pandangan kita dengan dunia. Rezeki memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kadang kita tidak menyadari bahwa untuk membuat rezeki itu datang kepada kita memerlukan usaha yang tidak hanya sekedar mengeluarkan keringat saja. Akan tetapi kita pun harus mengimbanginya dengan hal-hal yang mungkin dianggap sepele. Boleh jadi rezeki tidak datang kepada kita hanya karena kita lupa menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan sedang kita melihatnya, atau karena kelalaian kita membayarkan hak seseorang. Ada beberapa hal yang membuat rezeki itu tidak datang, yaitu menjauhi Allah Subhanahu wa taala, terburu-buru, tidak berusaha, memutuskan tali silaturahmi, tidak bersedekah, dan zolim terhadap sesama. Dari cerita di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sholat adalah perbuatan seluruh potensi diri seseorang, yakni perasaan, akal, dan indera, meliputi ucapan tertentu, gerak laku tertentu, menuju suatu sasaran tertentu pula. Makna sholat tidak bisa dipisahkan dari ketiga kata sholat, zikir, dan doa.
Sebab sholat, zikir, dan doa merupakan tiga kata serangkai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hamba Allah sehari-hari. Oleh karena itu, korelasi antara sholat dengan doa adalah dua lafal mutaraadif. Maksudnya adalah kata-kata yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Kata sholat secara bahasa dapat diartikan doa, dan kata doa juga dapat diartikan sholat. Tulis Badruddin Hashim Syubhi dalam bukunya. Sementara itu, korelasi antara kata sholat, zikir, dan doa terdapat pada hakikat doa dan sholat yang berarti berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan arti sholat secara bahasa. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.